Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Firqa dimanapun yang sedang berada. Selamat sore kawan. Salam sehat, semangat, dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sahabat, di edisi Firqa kali ini Firqa berada di Gunung Kawi ya, yang berada di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi Gunung Kawi ini terkenal dari berbagai cerita-cerita di masyarakat ya, sebagai tempat, sebagai lokasi untuk mencari pesugihan. Sehingga Firqa cukup tertarik ya, ingin melihat sebenarnya lokasi ini seperti apa. Jadi hari ini saya akan mencoba menguak fakta yang sebenarnya di balik keberadaan Keraton Gunung Kawi. Oke, teman, kita langsung nge-vlog saja ya, untuk menuju ke beberapa titik ataupun spot yang berada di lokasi ini. Di depan kita itu persis, disitulah yang disebut Keraton Gunung Kawi. Dan di sekeliling keraton ini ya, kalau saya perhatikan, itu terdapat beberapa spot-spot lain seperti yang berada di samping kanan kita ini ya. Di sini ada 3 makam kalau saya perhatikan. Ada Eyang Broto, Eyang Joyo, dan Eyang Hamid. Baik, kita akan coba cari informasi siapakah beliau-beliau yang dimakamkan di situ. Teman-teman, jadi area Keraton Gunung Kawi ini ya, saya perhatikan terdapat beberapa tempat ibadah yang berbeda-beda, mulai dari vihara, kemudian masjid, ada juga gereja begitu ya, dan tempat-tempat ibadah agama lain. Sepertinya kita di samping kanan dan kiri ya, disambut dengan patung harimau putih, teman-teman. Oke, kita akan coba masuk ya ke dalam Keraton Gunung Kawi yang sangat terkenal, Keraton Gunung Kawi yang sangat fenomenal ya. Bahkan Keraton Gunung Kawi ini dikenal seantero Indonesia, ataupun di seluruh penjuru Indonesia ya, tahu akan keberadaan Keraton Gunung Kawi ini. Kalau saya perhatikan di sampingnya itu terlihat sangat sejuk dan asri, karena lokasi ini berada di lereng gunung begitu ya bosku. Dan seperti yang sudah saya bilang ya, di sini tuh terdapat beberapa tempat ibadah berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Contohnya di sini ada vihara ya. Baiklah sahabat, kita akan coba gali informasi masuk ke dalam Keraton Gunung Kawi ini. Kula nuwun, Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman, kita masuk ya, langsung masuk ke dalam bagian Keraton Gunung Kawi. Kita akan coba cari informasi kepada beliau-beliau, menguak fakta yang sebenarnya tentang Keraton Gunung Kawi ini. Kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak, silakan duduk. Ngapunten, dengan Bapak siapa nih? Bapak Sunarko. Bapak Sunarko, baik. Pak Sadir. Pak Sadir. Ngapunten kula mendekat nggih. Monggo Pak. Mari, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sunarko, pripun kabare? Alhamdulillah sehat Pak. Kabar sehat nggih. Iya. Jadi disinilah yang disebut Keraton Gunung Kawi ya Pak. Betul.
Jenengan terhitung juru kunci nggih. Nggih, terus Juru kunci ten mriki Pak nggih. nggih juru kunci keraton. Ngapunten atau maaf Pak ya, saya ingin mencari informasi yang sebenarnya tentang Keraton Gunung Kawi ini ya. Karena di luaran sana itu yang saya ketahui atau bahkan diketahui oleh banyak masyarakat itu Keraton Gunung Kawi merupakan tempat untuk mencari pesugihan. Nah, apakah sebenarnya hal tersebut benar? Bagaimana menurut Pak Sunarto? Gini Pak, saya mau selaku juru kunci Keraton Gunung Kawi mau meluruskan cerita-cerita yang di luar bahwa Keraton Gunung Kawi ini tempat-tempat cari pesugihan atau kekayaan, sebetulnya itu tidak benar. Sebenarnya nggak benar Pak. Ya, jadi sebenarnya bagaimana ini Pak ceritanya? Ini cerita singkat Keraton Gunung Kawi Pak ya. Jadi Keraton Gunung Kawi itu asal mulanya dari Kerajaan Doho Kediri. Beliau bernama Prabu Kameswara kedua. Itu beliau hijrah ke Keraton Gunung Kawi ini karena dapat petunjuk dari Sang Hyang Widiwasa. Kalau sekarang ya dari Gusti Allah gitu. Dalam meditasinya beliau disuruh karena di keadaan waktu itu Kediri dalam keadaan istilahnya hampir runtuh Pak. Terus, terjadi kerusuhan gitu. Iya, bahkan terjadi peperangan waktu itu dengan kerajaan Mataram sebetulnya. Kemudian beliau sempat meditasi di dalam sanggar pamujan kerajaan di Kediri sana. Beliau dapat petunjuk supaya dia datang ke Keraton Gunung Kawi yang arahnya ngidul ngetan. Dan tepatnya lokasi itu di sini Pak. Ya, disinilah ditemukan sama Prabu Kameswara kedua beserta pengikutnya yang namanya Eyang Hamid, Eyang Broto, dan Eyang Joyo. Oh, 3 makam yang berada di depan tadi Pak ya. Depan tadi itu pengikutnya. Pengikut beliau. Kemudian di sini sempat Pak, beliau ini setelah di sini Cirogi sini ditemukan di kerajaan sini, dia sempat jadi pandito, umpama sekarang Pak Yai gitu. Oh, pendeta di sini Pak ya. Dia diberi gelar di sini namanya Eyang Tunggul Manik dan Raden Ayu Tunggulwati. Oh, begitu ya. Beliau itu masih cucu dari Empu Sendok. Dari kerajaan Mataram Hindu ya. Oh iya. Dari Empu Sendok. Kemudian datanglah beliau di sini, memang sangat terkenal. Beliau itu juga punya kelebihan. Diberi tugas oleh Gusti Allah, dikasih kelebihan ya, termasuk nolong orang, ngobati orang gitu. Oh begitu Pak ya. Akhirnya terkenal sampai dari mana-mana, datanglah pengunjung dari mana-mana pada datang sini, istilahnya ya nomor 1 ya kadang-kadang ngalah berkah. Ngalah berkah, minta kepada Allah ya lantaran mbah sini. Karena banyaknya pengunjung itu Pak yang berhasil sukses dari Keraton Gunung Kawi, sehingga kadang-kadang orang itu salah persepsi bahwa ke Gunung Kawi itu cari pesugihan. Sebenarnya enggak. Sebenarnya orang cuma ngalah berkah, mohon doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau saya perhatikan di luar itu ada beberapa tempat ibadah yang berbeda Pak ya. Iya, ya itu ada termasuk ada apa itu gereja, ada musola, ada vihara juga Pak ya. Vihara, kemudian ada pura. Ada pura jadi juga 5 ya. agama lengkap di sini. Jadi mereka yang datang kemari berdoa itu memang sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing ya. Ditempatkan yang itu yang Kristen juga ada tempat, yang Buddha ada tempat, Islam ada tempat, termasuk yang Hindu juga ada tempatnya masing-masing. Jadi bukan berarti datang ke Keraton Gunung Kawi itu menyembah setan dan sejenisnya. Itulah. Maka itu yang perlu diluruskan itu. Yang perlu diluruskan Pak. Kita tidak meninggalkan dari Gusti Allah sama saja. Di sini cuma berdoa menurut agamanya masing-masing. Memang ini ada Pak, ada kejawen. Di sini ada ritual tiap-tiap malam kliwon ini dibikinkan sesaji kayak kejawen gitu. Oh iya. Jadi bikinkan teh, kopi, dibawangi bunga telon, rokok klobot itu di meja sini tiap-tiap malam kliwon. Kemudian tamu-tamu Pak di sini tidak menutup kemungkinan dia itu waktu ziarah itu ada nadar, maksudnya nadar itu ujar. Oh iya. Mbok menawa saya ini nazar, berhasil Pak, ya nazar. Mbok menawa saya ini nanti berhasil dari Keraton Gunung saya tak sedekahkan. Bikin tumpeng dibikinkan nasi kuning Pak di sini, nasi kuning, panggang ayam lengkap.
Ada juga yang motong kambing, itu memang ada. Nah, itu sesuai dengan nadarnya masing-masing. Bukan persyaratan khusus. Bukan persyaratan khusus itu diharuskan, enggak ada, itu dari tamu-tamu semua. Oh, memang. Jadi hajat tamu semua. Kemudian ini ada tempat meditasi khusus, tempatnya Mbah Tunggul Manik, Raden Tunggul Manik. Yang berada ya. Di situ Pak ya. Kalau Bapak mau mau silahkan. Oke. Ya. Coba saya tak pandu sana. Ya. Nah, ini ada 5 tangga Pak, undak-undak datang sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Oh ini Pak ya, ada 5 tangga ini Pak ya? Iya 5 tangga. Ya, 5 tangga. Ada arti tersendiri Pak? Iya ini 5 tangga ya. Lek wong Jawa jari ini dulur papat 5 pancer itu katanya. Oh begitu Pak ya? Ngawruhi dulur. Ini dulu asli tempatnya beliau meditasi di sini. Oh jadi asli tempat beliau bersemedi bertapa di sini. Di sini ya. Kemudian kalau ini Pak, di sini memang kita untuk cara berdoa itu masing-masing ada yang bawa dupa ya dupa, ada yang bawa bunga ini. Oh, iya, ini juga diharuskan walaupun kita pakai tangan saja juga dipersilahkan. Oh begitu. Namun kalau saya perhatikan di depan situ ada beberapa patung, kemudian ada foto-foto, itu ada makna tersendiri Pak. Begini, ini foto ini termasuk dari pengunjung Pak, bawa sendiri. Pengunjung itu kan di belakangnya ada nama alamnya, supaya tiap-tiap ini ada ritual khusus malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, itu minta dibantu doa. Maksudnya dari sini. Bukan semacam tumbal pesugihan. Wah, bukan. Kadang-kadang itu salah persepsi Pak ya? Ya salah persepsi itulah. Begitu ya. Enggak betul ini orang-orang supaya dibantu doa dari sini. Jadi meninggalkan foto di sini. Ya, saya selaku juru kunci ya membantu semua orang-orang ini, tugas dan kewajiban saya gitu Pak. Oh, jadi memang sebenarnya cerita-cerita yang beredar di masyarakat luar tentang Keraton Gunung Kawi yang berkaitan erat dengan pesugihan itu tidak salah benar, besar, Pak. Salah persepsi. Wah, salah persepsi. Sini tidak ada namanya uang gaib, apa tuyul atau apa, jelasnya tidak ada. Enggak ada, Pak ya? Iya, Gusti Allah nomor 1 yang wajib kita sembah. Oke, kita keluar, Pak. Monggo. Amit ya, Pak. Jadi kalau bisa dijelaskan di depan sini ada apa aja, ini Pak? Di mana? Di depan sini. Ini tempat taruh sesaji, tiap-tiap kliwon dari tata di sini. Oh begitu Pak. Ya ada kopi, teh, dupa wangi, termasuk lengkap Pak. Sajen-sajen itu. Sebagai penghormatan untuk yang kita yang berada di sini ya. Ya itu hanya salah satu cara ya. Salah satu adat lah. Adat. Jalan adat ya. Adat Jawa memang seperti itu. Sangat kental sekali dengan hal tersebut. Adat itu. Dan setelah sini di belakang itu ada makam beliau dan sanggar pamujan ke atas itu. Oh, yang di belakang keraton ini Pak ya, Sanggar pamujan. Dan makam beliau. Kalau jenengan ingin tahu, monggo ke sana. Oke, mungkin sepertinya saya tertarik Pak, ingin tahu. Iya, mari. Jadi memang semua yang beredar di masyarakat sekarang itu tidak benar Pak ya. Tidak benar Pak. Gunung Kawi identik dengan pesugihan begitu Pak. Itu yang bikin ngeri itu. Juga tamu-tamu takut bahwa kayak wadal manusia. Iya. Kadang kan ada yang di sini ada vihara Pak ya ini. Vihara, jenengan dengan umriku tidak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Iya. Oke, boleh kita masuk Pak. Harus dari sini ke situ. Ada 5 tempat ibadah agama kita di Indonesia Pak ya. Termasuk ini Pak, ini Buddha. Oh. Ini namanya Makuan Im itu kan. Oh iya. Buddha. Jadi khusus orang-orang Buddha sembayangnya di sini. Oh begitu Pak ya. Wah, jadi kondisi tempat peribadahnya pun sangat bagus Pak ya. Lengkap Pak, iya alhamdulillah. Ini namanya Kuan Kong, ini Dewa Kuan Kong. Oh, di sini ya. Vihara Dewi Kuan Im. Terus ini Kuan Kong. Oh, di sini ya, Pak. Ya, terus ini yang nempel-nempel segala dewa-dewa. Dewa uang, dewa lengkap. Lengkap, Pak ya. Jadi memang tempat-tempat peribadatan yang berada di tempat ini dibangun oleh ini begini, jadi semua ini dari donatur, Pak. Dari donatur, ya, mereka itu mengumpulkan donatur, termasuk ini jamaah Buddha dari segala penjuru. Tapi ini dulu ada yayasan dari Cikarang membuat tempat ibadah di sini. Oh, yang vihara ini? Iya, ini dari Cikarang. Oh, dari Cikarang, Pak. Iya, jadi
setiap ngumpul di sana dibangunlah di sini. Jadi donatur-donatur itu namanya Pak Herman Sur. Oh, yang Nama bangun ini Pak ya? suhunya ya, suhunya Bapak Herman. Oh, jadi begini Pak, saya mendapatkan sebuah cerita pada tahun 1950-an ya. Iya, ya. Ada seorang pemilik perusahaan rokok ya, yang konon katanya dulu itu beliau merasakan sebuah kesulitan dalam usahanya. Namun setelah melakukan spiritual di tempat ini, alhamdulillah berhasil itu Pak. Ya betul, banyak Pak. Sekarang ini termasuk mendukung ritual bulan Suro itu, biar Suro didukung dari perusahaan-perusahaan, termasuk dari gudang garam, begitu rokok Pak, bentul, donaturnya ya, Pak. Ya donatur, termasuk keluarga besar Lim Solyong Pak, Sudono Salim yang punya BCA itu. Oh iya. Indo ini ada anak-anaknya sekarang penerusnya namanya Antoni Salim. Iya, dan terus Andri Salim, Raymond Salim termasuk itu. Oh, donatur pasti. Ya itu donatur yang bantu memperkuat di sini. Operasional di sini. Operasional di sini. Luar biasa banget. Iya. Kita bisa ke arah sana Pak? Iya, mari ke sana. Oke teman-teman, jadi kita bersama dengan bapaknya ya. Beliau ini juru kuncinya, sehingga informasi yang beredar di luar itu tidak liar begitu Pak ya? Iya betul Pak. Tidak liar, kemudian tidak. Ini kita luruskan ini. Tidak salah persepsi gitu. Karena kalau saya baca ulasan Google itu Pak, banyak orang-orang yang datang ke sini tuh rela melakukan apa saja asal bisa kaya begitu. Kaya, pesugihan. Iya. Padahal untuk kaya itu memang tergantung dari usaha sendiri Pak ya. Terus ini kita menuju ke tempatnya Empu Sendok Pak, pertapaan Empu Sendok. Oh, pertapaan Empu Sendok ya. Yang dari Hindu Buddha ini, termasuk Hindu, kerajaan dari Hindu Buddha tertua di sini. Dulu sebelum ini dibangun itu di sinilah tempat bilaunya Empu Sendok bersemedi, termasuk pertapanya juga sini. Di pura kecil ini. Oh iya, ini pura Pak ya. Pura ya. Itu dibangun besar ini sama donatur, diperbesar atas itu. Oh, ini ada donatur lagi yang bangun Pak ya? Iya, bangun belum selesai. Wah, luar biasa banget ya ternyata. Iya. Nah, di sini dulu ada gini Pak. Ini ada pohon besar namanya pohon baka. Ini satu pohon ini tapi bercabang 5 begini. Di dalam sini Pak ya? Sini sekarang diganti ini. Dulu besar pohonnya ya. Ini sudah ratusan tahun dulu sempat kebakar karena kena paping-paping ini. Jadi akarnya membusuk-busuk karena tua, akhirnya roboh gitu. 5 cabang Pak? 5. Iya, dulu buat sering orang-orang meditasi di sini. Oh, jadi Empu Sendok di sinilah tempat beliau Empu Sendok itu bertapa ya? Bertapa itu di sini. Oh, luar biasa banget. Jadi ini lokasi ini juga sering dijadikan sebagai tempat ibadah nggak Pak? Tempat tetap selaku ada jamaah Hindu tetap diawali dari sini sebelum ibadah ke atas itu. Oh, sebelum yang di atas itu Pak ya? Oh, jadi ini istilahnya tertuanya Pak ya? Paling tua ini. Oke. Luar biasa banget. Banyak donatur yang bisa mengembangkan potensi lokasi ini Pak ya? Iya, menjadi salah satu tempat wisata religi. Keraton Gunung Kawi. Ini kita mau jalan ke makamnya beliau. Oh, ke makamnya. Yang Tunggul Manik dan Tunggul Lati. Oke. Mari. Oke Pak. Oke teman, jadi seperti itu ya penjelasan beliaunya sangat detail. Yang beliau itu merupakan juru kunci asli ya di Keraton Gunung Kawi. Banyak cerita-cerita yang beredar di luaran sana akan keberadaan Keraton Gunung Kawi ini yang dikait-kaitkan dengan istilah pesugihan. Bahkan kalau kita baca ulasan Google itu ngeri ya. Banyak orang yang datang ke tempat ini tuh merelakan segala sesuatunya karena ingin kaya katanya. Padahal kaya yang sebenarnya dari penjelasan sang juru kunci adalah murni permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya usaha kita Pak ya dalam menjalankan kehidupan ini. Ini loh Pak ceritanya asli makamnya beliau. Assalamualaikum, mari silakan. Nah, ini ada makam beliau yang disebut yang Tunggul Manik. Yang ini Pak ya? Ya itu terjadi tahun 1115. Oh ini ya. Yang Tunggul Manik. Jaya Diningrat tahun 1115. Kemudian di sini Pak? Ini yang Tunggul Wati ya. Oh ini ya? Ya kadang-kadang dulu Jawa sini menyebut beliau itu Mbah Menik gitu.
Oh, jamaah sini menyebutnya Mbah Menik begitu ya? Ya, dulu zaman dulu orang-orang tua-tua sini menyebut beliau itu Mbah Menik. Sebetulnya yang Tunggulwati. Oh, gitu. Jadi itu sesajen-sesajen untuk adat kejawen itu, Pak. Ini Pak ya? Ya, Ini merupakan bagian dari ya, sajen-sajen adat Jawa kuno budaya itu, kita ya. dulu Pak ya? Bukan itu pesugihan enggak. Sebagai upaya untuk menghormati saja Pak Menghormati ya? dan nguri-nguri. Nguri-nguri budaya Jawa. Budaya Jawa, betul. Kalau Ya. bahasa Jawanya memelihara kebudayaan Jawa gitu Pak ya? Jawa, ya. Oke Pak. Orang-orang di sini juga tahlil juga apa monggo-monggo sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yasinan, tahlil. Kirim doa Pak ya? Ini buku-buku Yasin juga ada. Oh iya. Harus disediakan di sini. Oke. Jadi aku cukup tertarik Pak dengan pohon-pohon besar Ya. yang berada di tempat ini, yaitu kok semacam diberi kain itu ada maknanya tersendiri mungkin Pak? Ini begini, dalam cerita kan pohon-pohon yang tua, pohon-pohon keramat ini banyak dihuni oleh istilah makhluk-makhluk gaib. Makhluk Allah Subhanahu wa Ya, taala yang lain. Allah yang lain, makhluk gaib namanya Selain gitu. kita ya. Ya selain kita yang ada di alam ini ada alam gaib. Kadang-kadang beliau itu ada mesanggrah di pohon-pohon besar sini. Oh, jadi untuk Ya. menghormati juga Pak ya. Menghormati juga pohon-pohon ini supaya Pak, kalau dalam Jawa ini supaya tidak mengganggu leluhur-leluhur yang ziarah di sini. Termasuk ini dibikinkan pagar. Itu tadi kain ini sebagai pagar. Supaya netap di sini tidak mengganggu anak putu yang ziarah ke sini. Begitu, ya? Itu namun naluri dulu ceritanya gitu aja ya. Kan Cerita-cerita makhluk itu dari- bukan manusia aja Pak, ada alam gaib, ada itu. Betul. Mungkin kita punya keyakinan di situ. Betul. Gitu. Memang kita harus percayakan gaib Percayakan Pak. itu gaib ya. Terus itu ada dulu itu yang Sanggar Pamujan itu. Sanggar Pamujan itu apa? Tempat pertapanya dulu. Oh, tempat pertapaannya dulu ya. Yang ini meditasi ke Gusti Allah. Biasanya orang-orang dulu cari tempat yang tinggi. Jadi Iya setinggil. betul. Setinggil itu sitinggil. Siti itu tanah, gil itu dur. Jadi cari tanah yang lebih Tinggi gundukan gitu ya. tinggi. Disitulah ditemukan paling tinggi ada gundukan tanah. Beliau memanjatkan sama Gusti Allah di situ. Oh, begitu Pak ya. Itu. Baik. Monggo-monggo kalau ke atas sudah mau walaupun tutup bisa di dari. Jadi memang sekali lagi sudah sangat jelas teman penjelasan dari beliau ini, sehingga kita itu jangan sedikit-sedikit mengait-ngaitkan hal-hal yang seperti itu dengan istilah pesugihan Pak ya. Pesugihan itu nggak bener itu. Pesugihan Jadi, ya, kemudian makanya jangan takutlah para pengunjung yang mau datang ke Gunung Kawi, tidak ada cerita itu sih. Mau ziarah nggih monggo, mau main-main bebas di sini. Bebas, Pak, ya. Bebas ya. asalkan tetap sopan santun Pak ya. Sopan satu, menjaga kehormatan, saling menghormati sama agama itu aja. Berarti Pancasilais loh tempat ini Pak. Iya, betul. Ada lima agama. 5 tempat ibadah agama yang berbeda bosku. Iya, guyub rukun Guyub semuanya. rukun semuanya. Saling menghormati ya. Dan ini benar-benar tinggi Pak ya si Ya tingginya. ini makanya ini tanah yang disebut Sanggar Pamujan ini si tinggil juga tempat dilakukan meditasi dan Gusti Allah ya. Oke. Luar biasa banget. Ini pura yang belum selesai dibangun tahap pembangunan. Megah Pak ya. Iya, dilihat dari situ. Luar biasa banget. Semuanya dari donatur ya. Dari donatur. Yang bikin luar biasa itu. Iya, dari donatur Pak. Dari donatur kumpul-kumpul sehingga terbentuk bangunan seperti ini gitu. Waduh, lumayan capek juga Pak. Ya. Ini bisa main ke sini karena ini kuncinya telah ditutup. Oke, Bisa digambar dari sini. bisa dilihat dari luar Pak ya. Iya. Oh itu ya. Oh ada kainnya, ada kainnya Pak ya. Kayak gua gitu. Ada Pak. Kayak gua. Oh semacam gua. Kayak gua tempat meditasinya. Oh, Kan dari sini lah. oh begitu ya. Iya, tapi dulu ini direnovasi sama tamu diganti seperti itu. Oh, oh di dalamnya itu gua Pak ya. Ya seperti gua untuk jagung-jagungan. Oh iya ya. Jagung. Wah ini kuda terbangnya keren loh. Iya. Ini simbol Pak, kita zaman dulu katanya juga ada Mbak. Itu Mbak Pangeran Diponegoro juga ziarah Iya, ke sini iya. juga beliau. Iya. Ya kayak kuda semua. Nah ini lah. Kita ngos-ngosan Pak. Itu yang belum selesai dibangun. Aduh, teman-teman jadi luar biasa banget ya tempat ini. Iya. Sangat Pancasilais. Ya. Terdapat 5 tempat Agama. ibadah agama masing-masing berbeda seperti
di Indonesia yang terdapat beberapa jenis agama Pak ya. Ya, Bhinneka Tunggal Ika termasuk ini juga simbolnya di keraton ini. Luar biasa. Jadi memang Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari perbedaan Pak ya. Betul ya. Indonesia itu sudah dilahirkan dari sebuah cerita masa lalu dengan berbagai perbedaan Pak ya. Perbedaan. Jadi mau kita bagaimanapun juga Indonesia itu tetap aja ada perbedaan. Betul ya. Dan kita memang harus saling menghormati Pak ya. Iya, berukun ya. Gitu. Memang sebelum merdeka juga sudah ada simbol gitu. Iya. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Simbol luar biasa banget di Indonesia. Ini sudah dipakai untuk ibadah Pak? Sudah ya? Dipakai, iya, sudah dipakai. Masuk kemarin ada hari raya Kuningan. Oh, di sini juga Pak? Iya, sempat dibuat. Ya. Oh, jadi di atas itu pura tertuanya ya? Iya, di bawah itu. Kemudian dibangun donatur, waduh. Ya. Lumayan besar juga dan megah, teman. Luar biasa tempat ini, serius. Kalau untuk pura dan apa bukan pura ya? Untuk gerejanya gimana Pak? Itu bawah sana. Awal tadi ada kan itu pembangunan awal terakhir ini ada gereja. Jadi termasuk tamu dari Jakarta itu. Yang bangun ya Pak? Iya. Oke, nanti kita coba lihat lah. Iya, itu ada gereja. Oh, di bawah itu Pak ya? Ada gereja. Lengkap nih, termasuk kita nanti ke sana yang terakhir. Waduh, tonton. Jadi kalau dilihat dari atas ini, keren loh. Iya. Keraton Gunung Kawi sejuk, wadem tenan. Mantap. Masih terjaga Pak. Iya Pak, masih sunyi Pak ya. Iya. Masih tenang gitu loh. Iya, adem, tenang. Terus begini Pak, yang saya ingin tanyakan lagi ya. Iya, oke, mungkin tempat ini tidak niatan awal dibangun itu bukan untuk tempat pesugihan ya. Bukan. Namun ada nggak sih Pak orang-orang khusus yang datang ke tempat ini itu ingin gitu? Betul Pak, kadang-kadang saya sering menjumpai ya tamu-tamu itu situ kalau persepsi jauh-jauh dari Sumatera, dari Kamanan datang sini curhat masalah cari itu. Cari pesugihan ya. Terus kemudian saya selaku juru kunci saya kembalikan ke Gusti Allah tadi. Tidak ada yang patut kita sembah selain Gusti Allah. Kalau kita minta apa-apa ya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Gusti Allah yang di atas sana. Bukan kita mengucap kayu, batu, ndak. Jadi leluhur ini cuma kita hormati, kita uriri, kita khususoni. Kalau orang Islam gitu loh, kita kirim doa. Tapi tetap ada Pak ya orang yang ada banyak orang cari pesugihan, cari tuyul, cari uang gaib. Termasuk itu tamu-tamu yang sering kita jumpai. Terus pengusaha sedang jatuh. Kemudian banyak utang gitu kan, juarnya seperti itu. Nah, tidak lanjutnya Bapak selaku juru kunci di tempat ini bagaimana menghadapi atau bertemu dengan orang yang seperti itu? Ya, saya termasuk Pak. Ya, saya tidak sebagai juru kunci tidak melolak tamu yang jarak-jani, tapi kita arahkan yang benar Pak. Gitu Pak ya? Ya, kita arahkan dengan jalan yang benar. Agar tidak insya Allah lah istilahnya. Tamu-tamu itu saya tunjukkan turah-turah begini, akhirnya beliau pun dapat jalan dari Gusti Allah. Kadang-kadang usahanya sedang macet, sedang apa itu terbukti datang ke sini lihat ini mengucapkan terima kasih, bersyukur tadi. Kadang-kadang ada selamatan nasi kuning, ada apa itu termasuk nyumbang-nyumbang ini itu termasuk tamu-tamu yang gitu. Yang merasa berhasil setelah datang ke sini Pak ya. Ya kita jelaskan, tidak ada tamu datang ke sini kita pulang bawa uang 1 karung, jelasnya tidak ada. Kita wajib usaha, tidak lepas dari usaha tadi, kerja dan berusaha. Oke teman-teman, jadi begitu ya penjelasan detail dengan beliau. Jadi saya memang jauh-jauh ya datang ke tempat ini tuh hanya ingin meluruskan sebuah informasi yang terkadang itu berbelok-belok Pak. Iya, enggak benar. Sumbernya nggak jelas gitu ya. Dari cerita A, B, C, D, akhirnya memunculkan stigma tempat ini adalah pusatnya pesugihan Gunung Kawi. Ngeri Pak. Ngeri. Orang-orang kadang-kadang ngeri Pak. Iya. Padahal semuanya, gitu. Iya itu loh yang bikin ngeri. Bikin ngeri orang. Padahal semuanya juga memintanya kepada Sang Maha Kuasa Pak ya. Kuasa.
Karena di sini terdapat 5 tempat beribadah agama yang berbeda, itu menunjukkan bahwasanya di lokasi ini memberikan fasilitas begitu ya bosku. Dengan memberikan tempat-tempat ibadah, meminta kepada Sang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, Pak ya. Betul. Baiklah teman, dan saya sepertinya mohon pamit undur diri bersama beliau yang sudah mengawal saya bikin konten di tempat ini, memberikan jawaban yang pasti ya akan cerita Keraton Gunung Kawi. Baiklah, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya kali ini hingga tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.